gila. Mantap guys. Wah. Oke dah bos, balik lagi di channel V-Moto Rider. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya pastinya ya guys ya. Oke guys, di video kali ini gua mau mereview knalpot ZX25R ya guys ya. ZX25R yang mau gua review ini ownernya adalah si Arif Cahaya Subari ya guys ya. Nah, kalian bisa cek langsung YouTube dia di channel Arif Cahaya Subari ya guys ya. Oke, langsung aja lah, nggak usah basa-basi ya guys ya, kelamaan. Yang mau gua review di sini adalah silinsernya guys. Jadi bukan full system knalpotnya, tapi silinsernya guys ya. Oke, di sini ada knalpot Leo Vince guys ya, yang tipe short. Ini Leo Vince apa ya namanya, gue lupa, kalau nggak salah tuh ProRace kalau nggak salah ya. Ini nama tipe knalpotnya gue juga udah lupa. Coba kalau kalian yang inget bisa kalian inilah komen ya guys ya di kolom komentar. Ini tipenya yang short, dan headernya ini dia menggunakan header DX Generation guys. Nah ini DX ya, kelihatan nggak di kamera nih. Nah ini DX Generation, karena sebelumnya dia ini guys pakai knalpot DX Generation guys. Jadi knalpot DX Generationnya itu dia ganti ya. Dia ganti yang long, tadinya kan DX Generationnya yang long, dia ganti pakai yang Leo Vince. Nah silinser yang DX nya itu gua pasang di R15 gua guys. Jadi nanti bakal gua review juga knalpotnya yang silinsernya ya, yang DX Generation itu dipasang di R15 V3 guys. Apakah itu pas ya, PNP atau enggak, kita lihat nanti kontennya ya guys ya. Bakal gua bikinin kontennya juga. Nah ini jadi kurang lebih kayak gini full sistemnya ya guys ya. Headernya pakai DX Generation, sama silinsernya pakai Leo Vince. Oh ya guys, buat informasi juga, ini inletnya terlalu besar ya guys ya daripada headernya ini. Jadi headernya ini kurang lebih inletnya buat inlet berapa ya, kemarin itu 51 kalau nggak salah ya, 51, sedangkan ini inletnya tuh lebih besar guys ya. Kalau nggak salah itu berapa ya, 52 apa berapa gitu, pokoknya ini 50 kalau nggak salah sih, headernya ini 50. Kalau ini inletnya kalau nggak salah tuh 51 atau 52 gitu lah, pokoknya lebih gede lah ya guys ya. Nah ini dia masangnya lagi pakai ini guys, apa ya, slip on kali namanya ya. Jadi ada sambungan gitu, sambungan inletnya dari header ke silinsernya, slip on kalau nggak salah namanya ya guys ya. Gua lupa itu namanya ya kan. Kalau yang inget bisa langsung komen aja kalau yang tahu ya guys ya. Kalau nggak salah sih slip on guys. Nah ini jadi disambung dari header pakai sambungan, baru ke ini guys, baru kemana namanya, silinser gitu guys. Nah jadi gitu ya guys ya. Nah ini juga sebenarnya tadinya tuh mau dibikin underbelly ya guys ya, mau dibikin underbelly, mau dipotong di sini guys, dipotong di sini, terus sangkutinnya di sini nih holdernya, nah di sini. Nah tapi kebetulan karena belum sempet, jadi masih pakai ininya tuh, dia belum dipotong ya, mau dipotong aja katanya. Nah jadi masih panjang kayak gini, dan hasilnya kayak gini guys. Jadi knalpotnya kecil gitu ya. Ya kelihatannya kecil gitu sih dari jauh juga. Tapi suaranya walaupun knalpotnya kecil-kecil gini, suaranya mantep banget anjir. Oke, kita langsung tes sound aja kali ya. Kita langsung tes sound aja. Nah ini jadi kayak gini guys suara idolnya ya. Suara idolnya tuh adem guys, adem, nggak berisik sih. Jadi ngebas gitu ya. Walaupun dia tipe short tapi ngebas banget ya. Jadi nggak terlalu bacot guys. Dia bacotnya tuh di RPM atas guys. RPM atas baru wah berasa banget. Berisiknya tuh berasa banget. Tapi berisiknya tuh berisik-berisik enakan ya. Nah jadi idolnya kurang lebih suaranya kayak gini guys. Ya. Dilihat dari tampak belakangnya. Dari sampingnya. Nah. Ini gue lagi ada di flyover. Jadi ini tempatnya sepi, jadi ya geber-geber juga nggak masalah lah ya, tipis-tipis ya. Gua cobain geber ya guys ya, kayak gimana suaranya. Wah gila, mantep cok suaranya tuh. Suaranya tuh ngebas gitu.
Coba kita agak ini ya, apa namanya, GPR-nya tuh agak ditinggiin RPM-nya. Wah gila, mantap guys. Wah, kurang lebih kayak gitu guys ya suaranya. Gila mantap banget cuy. Untuk harganya sendiri, harga silincernya ya, gua infoin harga silincernya karena di sini gua review silincernya guys. Ini Leovins original guys ya, karbon yang short. Dia beli kurang lebih silincernya doang itu second sih guys, ini guys bukan baru ya, tapi secondnya tuh masih mulus lah, masih mulus banget, masih like new pokoknya ya. Kurang lebih sekitar 2 jutaan lah, 2 juta lebih ya. Lebihnya berapa gua lupa dan kurang paham juga lebihnya berapa, tapi ini yang pasti harganya itu di 2 jutaan guys, 2 juta lebih lah untuk harga silincernya aja ya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Jadi kita coba tes jalan kali guys ya, kayak gimana suaranya pas di jalan gitu guys. Oke, gua di sini riding pakai mode powernya F ya. Terus KTRC-nya 3, quick shifter-nya on, guys. Kita coba guys ya. Wah, suaranya gila cuy. Mantep. Gila. Banget suaranya cuy. Jadi pas RPM tinggi tuh dia kayak teriak gitu guys, melengking suaranya, teriak gitu guys. Mantep pokoknya. Kita coba ya guys ya, buat RPM tinggi sama speed tinggi guys. Tapi ini di mode F3 sih ya, powernya F, KTRC-nya 3, dia powernya nggak terlalu keluar banget, karena ini cuma buat apa namanya ya, review knalpot aja gitu guys ya. Coba kayak gimana. Gila, enak banget cuy. Woi, gila. Auto blipernya jos banget guys, suaranya jadi kayak meow. Wah gila, mantap ini mah, nggak sia-sia ini mah ya, ganti knalpot nggak sia-sia guys. Mantap banget suaranya, gila. Ini recommended banget sih. Enaken. Gila, nikmat banget cuy. Tapi ini belum dibikin mode underbelly ya, knalpotnya tuh bukan model underbelly. Suaranya mungkin kalau pas underbelly nanti udah dijadiin underbelly, ini lagi guys, beda lagi guys suaranya guys. Dan tenaganya mungkin juga beda ya guys ya, tarikannya itu. Biasanya kalau underbelly itu tarikan bawahnya mantep guys, tapi buat tarikan atasnya kurang kalau knalpot model underbelly guys. Nah kurang lebih kayak gitu guys ya. Apa namanya, review knalpot Leovins carbon short ya guys ya, buat ZX25R. Suaranya dan performanya sih menurut gua yoi sih. Wah enak banget, gila ini knalpotnya cuy. Cuma memang lebih berisik ya, lebih berisik daripada DX Generation guys. Kalau DX Generation tuh dia gimana ya, lembut, suaranya enak juga guys ya. Wah gila, DX Generation juga recommended juga guys buat ZX25R ya guys ya. Gila mantap. Wah ada yang photoshoot tuh.
shoot ya. Mantap guys pokoknya. Jadi bagi kalian yang mau beli knalpot ZX25R ya, tapi yang budgetnya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya guys ya, yang ya ibaratnya buat gonta-ganti aja gitu ya kan, daripada bosen gitu knalpot kalian. Jadi ini rekomendasi buat kalian guys, serius rekomendasi banget ini. Ini ada lagi yang foto-foto tuh ya kan. Gue sukanya di sini sepi guys, sepi banget di sini. Jadi enak buat review-review knalpot tuh, nggak mengganggu gitu ya guys ya, nggak mengganggu ketenangan warga sekitar gitu. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue guys ya. Mungkin bagi kalian video gue menarik ya, tolong disupport ya guys ya. Karena support dari kalian bagi gue adalah segalanya guys, anjas. Oke ya, see you next video, bye bye, ciao.